Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode substitusi dengan saya Ismi Aziza dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10 semester 1. Diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat memahami metode substitusi dan mampu menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait konteks kehidupan. Menentukan penyelesaian SPLTV itu artinya menentukan nilai dari variabel yang belum diketahui sehingga SPLTV bermakna benar. Atau dengan kata lain, menentukan penyelesaian SPLTV adalah mencari pengganti nilai variabel yang memenuhi SPLTV. Himpunan penyelesaian SPLTV adalah suatu himpunan semua triple terurut variabel. Di sini misalkan variabelnya X, Y, Z yang memenuhi setiap persamaan linear pada sistem persamaan tersebut. Himpunan penyelesaian ditulis dengan HP sama dengan kurung kurawal. Triple isinya elemennya itu triple terurut variabel, misalnya X, Y, Z. Adapun metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan SPLTV diantaranya metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Pada kesempatan kali ini kita akan berfokus untuk mempelajari metode substitusi. Substitusi artinya menggantikan. Dalam SPLTV, metode substitusi artinya menggantikan suatu variabel dari sebuah persamaan ke persamaan lain untuk menentukan suatu penyelesaian. Adapun langkah untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi adalah: pertama, pilih salah satu persamaan, kalau bisa yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi dari Y dan Z, atau Y sebagai fungsi dari X dan Z, atau Z sebagai fungsi dari X dan Z. Langkah 2, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam persamaan lain sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Perlu diingat bahwa X, Y, dan Z ini adalah variabel yang tidak harus X, Y, dan Z. Oleh variabel yang lain menyesuaikan nanti variabel yang terdapat pada SPLTV. Untuk langkah 3, selesaikan SPLTV yang diperoleh pada langkah kedua dengan cara substitusi. Lalu substitusi solusi SPLTV pada langkah 2 kebersamaan pada langkah 1. Contohnya, perhatikan permasalahan berikut. Permasalahan ini terkait belanja alat tulis, bisa di pause dulu videonya untuk menyimak permasalahannya. Di sini ditanyakan berapa harga satu buah penggaris, harga satu buah buku, dan harga satu buah pulpen. Bagaimana caranya? Untuk menjawab soal cerita harus dijawab dengan lengkap, yaitu ada diketahui, ditanya, dan jawab. Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kita harus membuat model SPLTV-nya. Diperoleh model SPLTV-nya yang ini. Untuk memperoleh model SPLTV ini silakan dibaca penjelasannya atau bisa juga dicek pada video pada pertemuan 1. Sini kita misalkan pulpen sebagai variabel X, penggaris sebagai variabel Y, dan buku sebagai variabel Z. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Kita akan menyelesaikan SPLTV tersebut dengan menggunakan metode substitusi. Caranya, pilih salah satu persamaan. Bisa memilih persamaan 1, bisa juga 2, atau boleh juga memilih persamaan 3. Contoh di sini kita akan memilih persamaan 2. Persamaan 2 itu 4X tambah Y tambah 4Z sama dengan 70.000. Selanjutnya kita susun persamaan 2 ini fungsi Y dari X dan Z. Karena di sini Y-nya yang paling sederhana, karena koefisiennya itu 1, kita susun persamaan 2 ini menjadi Y sama dengan 70.000. Lalu agar pada kiri sama dengan itu tersisa Y saja, maka kita harus menghilangkan atau menghabiskan nilai 4X dan 4Z. Agar dia habis, maka kita harus kurangi dengan negatif 4X. Karena ruas kiri dikurangi dengan negatif 4X, berarti ruas kanan juga dikurangi dengan 4X. Berarti dikurangi 4X. Nah, untuk menghabiskan 4Z ini, kita ruas kiri dikurangi dengan 4Z. Dan ruas kanan juga harus dikurangi dengan 4Z. Sehingga diperolehlah persamaan Y sama dengan 70.000 dikurangi 4X dikurangi 4Z, Y sebagai persamaan 4. Selanjutnya substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 60.000. Selanjutnya 3X ditambah 2 kali Y. Y tadi kita ganti dengan
atau kita substitusi dengan persamaan 4, sehingga 2 kali 70.000 dikurangi 4x dikurangi 4 set. 3 set kita tulis lagi di sini, tetap 3 set sama dengan 60.000. Kita hitung 3x ditambah 2 kali 70.000 sama dengan 140.000 dikurangi 2 kali negatif 4x berarti sama dengan negatif 8x, lalu 2 kali negatif 4z sama dengan negatif 8z ditambah 3 set sama dengan 60.000. Kita hitung 3x dikurangi 8x sama dengan negatif 5x, lalu negatif 8z tambah 3z sama dengan negatif 5z sama dengan negatif 80.000. Kita sederhanakan persamaan negatif 5x negatif 5z sama dengan negatif 80.000 dengan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1/5, sehingga negatif 1/5 dikali negatif 1/5 negatif 1/5 dikali dengan negatif 5x sama dengan x, lalu negatif 1/5 dikali negatif 5z sama dengan z. Untuk ruas kanan sama dengan negatif 1/5 dikali negatif 80.000 sama dengan 16.000. Lalu kita susun persamaan x plus z sama dengan 16.000 sebagai x sama dengan 160.000 dikurangi z, di sini pindah ruas ke kanan sama dengan sehingga menjadi negatif z. Kita misalkan x sama dengan 16.000 dikurangi z ya sebagai persamaan 5. Langkah selanjutnya substitusi persamaan 5 ke persamaan 3. Persamaan 3 itu 6x tambah 4y tambah 2z sama dengan 72.000. Selanjutnya substitusi persamaan 5 ke persamaan 3. 6 kali x tadi di persamaan 5 sama dengan 16.000 dikurangi z, lalu ini tetap 4y ditambah 2z sama dengan 72.000. Kita hitung 6 kali 16.000 sama dengan 96.000. 6 kali negatif z sama dengan negatif 6z ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 72.000. Kita hitung negatif 6z ditambah 2z sama dengan negatif 4z, lalu ditambah 4y sama dengan 72.000 dikurangi yang 96 pindah ruas ke kanan sama dengan sehingga menjadi negatif 96.000. Berarti 72.000 dikurangi 96.000 sama dengan negatif 24.000. Kita sederhanakan persamaan negatif 4z tambah 4y sama dengan negatif 24.000 dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 1/4. 1/4 dikali negatif 4z sama dengan negatif z, 1/4 dikali 4y sama dengan y, yang di ruas kanan sama dengan 1/4 kali negatif 24.000 sama dengan negatif 6.000. Selanjutnya kita susun persamaan negatif z tambah y sama dengan negatif 6.000 menjadi y sama dengan z negatif z pindah ruas ke kanan sama dengan menjadi positif z dikurangi 6.000. Kita anggap y sama dengan z dikurang 6.000 sebagai persamaan 6. Langkah selanjutnya substitusi persamaan 5 ke persamaan 4. Persamaan 4 adalah y sama dengan 70.000 dikurangi 4x kurangi 4z. Kita selesaikan y sama dengan 70.000 dikurangi 4x. X-nya tadi di persamaan 5 adalah 16.000 dikurangi z, substitusi ke sini. Jadi 4 kali 16.000 dikurangi z dikurangi 4z. Hitung y sama dengan 70.000 dikurangi 4 kali 16.000 sama dengan 64.000. Lalu negatif 4 dikali negatif z sama dengan positif 4z dikurangi 4z. Hitung y sama dengan 70.000 dikurangi 64.000 sama dengan 6.000. 4z dikurangi 4z dia habis, sehingga y sama dengan 6.000 kita anggap dia sebagai persamaan 7, dan di sini sudah ketemu nilai salah satu variabel yaitu variabel y, ternyata dia nilainya 6.000. Langkah selanjutnya substitusi persamaan 7 ke persamaan 6. Persamaan 6 tadi adalah y sama dengan z dikurangi 6.000. Pada persamaan 7 tadi y sama dengan 6.000, kita substitusi y sama dengan 6.000 ke sini sehingga dia menjadi 6.000 sama dengan z dikurangi 6.000. Lalu hitung 6.000 yang di ruas kanan sama dengan ini, kita pindah ruas menjadi positif 6.000 sama dengan z, sehingga nilai z sama dengan 6.000 tambah 6.000 sama dengan 12.000. Kita anggap dia sebagai persamaan 8. Langkah selanjutnya substitusi persamaan 8 ke persamaan 5. Persamaan 5 adalah x sama dengan 16.000 dikurangi z
Selanjutnya X sama dengan 16.000 dikurangi Z. Di sini sudah diketahui, sudah ditemukan Z sama dengan 12.000. Substitusi ke sini sehingga menjadi nilai Z-nya sama dengan 12.000. Hitung X sama dengan 16.000 dikurangi 12.000 sehingga X sama dengan 4.000. Jadi diperoleh harga satu buah pulpen yang tadi kita misalkan X sama dengan 4.000, harga satu penggaris yang tadi kita misalkan Y sama dengan 6.000, dan harga satu buah buku yang kita tadi misalkan Z ternyata ketemunya 12.000. Lalu jika kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian menjadi HP sama dengan kurung awal elemennya X tadi 4.000, Y-nya 6.000, Z sama dengan 12.000. Sampai di sini sudah terselesaikan SPLTV terkait belanja alat tulis. Nah, untuk mengetahui apakah jawaban kita benar atau salah, kita bisa mengecek atau memeriksa jawaban kita dengan cara mensubstitusikan nilai variabel yang sudah kita temukan ke masing-masing persamaan pada SPLTV. Mulai dari persamaan 1 kita substitusi nilai X sama dengan 4.000, Y 6.000, Z sama dengan 12.000 ke persamaan 1 ke 3X tambah 2Y 3Z. Jika nanti hasilnya 60.000 berarti nilai variabel yang kita temukan berarti benar. Kita cek 3X, 3 kali X nya 4.000, 3 kali 4.000 sama dengan 12.000, ditambah 2Y, 2 kali 6.000 sama dengan 12.000, ditambah 3Z, 3 kali 12.000 sama dengan 36.000. 12.000 tambah 12.000 tambah 36.000 sama dengan 60.000. Ternyata benar, ini 60.000 sesuai dengan nilai yang berada di kanan sama dengan persamaan 1. Nilainya sudah sama, berarti untuk persamaan 1 nilai variabel X sama dengan 4.000, Y sama dengan 6.000, Z sama dengan 12.000 bernilai benar. Cara yang sama dilakukan untuk mengecek pada persamaan 2, ternyata dia juga benar untuk persamaan 2. Selanjutnya dicek juga untuk persamaan 3 nilai variabelnya dengan cara seperti mengecek pada persamaan 1, ternyata bernilai benar juga. Nah, karena setelah dicek untuk ketiga persamaan 1 benar, persamaan 2 benar, persamaan 3 benar, berarti dapat disimpulkan bahwa solusi penyelesaian yaitu X sama dengan 4.000, Y sama dengan 6.000, Z sama dengan 12.000, dia bernilai benar. Untuk memeriksa jawaban ini cukup dituliskan pada lembar jawaban kalian, tidak perlu dituliskan, mohon maaf, untuk memeriksa jawaban ini cukup dituliskan pada coret-coret kalian saja, tidak perlu dituliskan pada lembar jawab ketika kalian menjawab soal seperti ini. Untuk menambah wawasan, untuk menambah pemahaman, silahkan dikerjakan soal ini, cari himpunan penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Sekian, apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu memahami materi penyelesaian SPLTV menggunakan metode substitusi. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.